Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah Masjid UIN Syarif Hidayatullah yang kami muliakan dan semoga Allah muliakan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan di bulan suci yang mulia ini, tentu kita sering mendengar bahwa tidurnya orang berpuasa ibadah, bahwa kita membaca satu huruf Al-Quran saja dilipatkan 10 pahalanya paling tidak. Kita bersodakoh 1.000 rupiah saja dilipatkan pahalanya. Tetapi kita sering membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan puasa, sering dikaitkan dengan la'allakum tashkurun atau la'allakum tattaqun. Karena itu kita perlu muhasabah atau berintrospeksi. Apakah aktivitas kita sehari-hari mencerminkan la'allakum tashkurun dan la'allakum tattaqun? Jika misalnya kita hari-hari kita sibuk dengan membaca agar wawasan kita terus terbuka, tentu berbeda dengan kita yang sibuk dengan TikTok sehingga pemikiran kita seperti katak dalam batok. Biasanya tempurung, tapi karena tadi kan nggak sesuai sajak nanti. TikTok jadi akhirnya batok. Kalau tempurung harus cari sajak lain. Dari sini kita perlu terus bermuhasabah. Bagaimana bermuhasabah? Kita sering mendengar kalau hari ini kita sama dengan hari kemarin maka kita terlaknat, merugi. Bagaimana kalau hari ini lebih buruk dengan hari yang lain? Tentu kita terlaknat. Maka perlunya bermuhasabah itu sebenarnya bulan yang suci ini untuk menilai apa kira-kira ibadah yang sudah kita tingkatkan, apa maksiat yang sudah kita mampu jauhkan, dan yang terpenting apa aktivitas yang tidak berguna yang kita minimalisir. Tentu kalau di bulan lain kita bisa melakukannya akan lebih baik. Tapi kalau kita bermula dari bulan suci ini, dimana kalau kita tetap mengatakan bahwa kan tidurnya orang puasa ibadah, maka kita harus ingat bahwa beberapa peperangan kaum muslimin termasuk kemenangan di perang Badar dilakukan pada bulan Ramadan. Maka kita bandingkan bagaimana para sahabat berperang dengan bagaimana masyarakat muslim sekarang ini yang sibuk dengan gadget. Karena itu saya pribadi dan mengajak juga kepada dengan jamaah untuk bermuhasabah di bulan yang mulia ini. Bagaimana cara bermuhasabah? Tentu kita berusaha meningkatkan amaliyah ibadah kita. Bukan hanya secara kuantitas, meskipun bagus ya. Misalnya kita punya target tadarus dalam sehari 3 juz, 5 juz dan lain sebagainya. Tapi bukan tadarus tadi ya, tadarus TikTok, Instagram, Facebook. Kalau yang bapak-bapak jadul itu biasanya Facebook. Kalau yang muda-muda itu lebih banyak di Instagram. Bagaimana kita meningkatkan selain kuantitasnya tapi juga kualitasnya. Semua itu agar kita selalu ingat bahwa puasa kita, amal ibadah kita agar sesuai dengan maksud yang tadi saya sampaikan dalam ayat-ayat Syam disebutkan la'allakum tashkurun, la'allakum tattaqun.
bukan la'allakum tanamun, la'allakum tastarihun, bukan untuk kita lebih bersantai, kita jadi banyak istirahat ataupun tertidur. Misalnya ada yang menjawab, saya nggak tidur, siang malam nggak tidur. Iya memang nggak tidur, tetapi aktivitasnya itu apakah aktivitas yang produktif, aktivitas yang bermanfaat? Bagaimana jika dibandingkan dengan para sahabat yang menang ketika berperang pada perang Badar? Kalau kita hanya berpangku pada kaidah ya, bukan kaidah tetapi ada gium bahwa ibadahnya orang berpuasa, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, maka sebenarnya kaum muslimin itu sudah ketinggalan beberapa langkah di belakang. Ibaratnya kalau kaum non muslim sudah menciptakan matahari buatan, kita masih bingung matahari ada di mana, matahari terbit di sebelah mana, sementara non muslim sudah menciptakan matahari buatan. Maka momen Ramadan ini semoga tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi aktivitas kita yang produktif, karena disebutkan bahwa puasa itu pada dasarnya la'allakum tattaqun dan la'allakum tashkurun. Apa la'allakum tattaqun? Kalau kita mengacu pada definisi harfiah, mungkin melakukan atau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Itu betul, tetapi dalam pelaksanaannya itu bukan hal yang mudah. Banyak kaum muslimin yang menjadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan yang hanya fokus pada ibadah yang bermanfaat pada diri sendiri. Banyak amal ibadah atau aktivitas yang seharusnya tidak boleh dilupakan adalah amaliyah yang akan meningkatkan kita, akan meningkatkan kaum muslimin pada kepedulian terhadap sesama. Kita diminta untuk berlatih menahan haus, menahan lapar. Kenapa? Karena kita diminta untuk ikut merasakan bagaimana kaum papa, bagaimana kaum duafa merasakan itu dalam sehari-harinya. Maka meningkatkan ibadah kita bukan hanya meningkatkan secara kuantitas, tetapi juga jangan lupa meningkatkan secara kuantitas, agar kita tidak termasuk orang yang sama antara hari ini dengan hari sebelumnya, apalagi hari ini lebih tidak baik atau lebih buruk dari sebelumnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini juga tentu mengingatkan kita bahwa Al-Qur'an adalah huda wa syifa. Huda adalah petunjuk. Artinya kita harus kembali kepada ajaran Al-Quran, kepada nilai-nilai yang ditanamkan Al-Quran. Bulan puasa atau Syahrul Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, sehingga kita adalah momen kita untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Mendekatkan diri bukan hanya bertadarus, tetapi mendekatkan diri juga penting berusaha untuk memahami kandungan-kandungan Al-Quran. Dan alhamdulillah di perguruan tinggi ini, di UIN Syarif Hidayatullah ini tentu banyak sekali wadah ya untuk bisa kita memahami kandungan-kandungan Al-Quran, sehingga asal ada kemauan maka di situ pasti ada jalan. Kita sering mendengar you are what you read. Anda adalah apa yang Anda baca. Kalau bacaan kita terbatas, maka terbatas jugalah sebenarnya jati diri kita. Maka dalam kesempatan ini, mari kita sekali lagi saya himbau untuk diri saya sendiri juga dan seluruh jamaah di sini untuk meningkatkan amal ibadah kita, bukan hanya meningkatkan secara kuantitas tetapi juga kualitas.
memprioritaskan bukan hanya amal yang bermanfaat bagi diri kita, tetapi juga bagi sesama. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.